Faslun di sunanin bermati Yusan yang ghuslu lihadirina wa waqtuhu minal badri wa yusannu ta'khiruhu ila rawahi Billahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi sunanin bermati Pasal menjelaskan tentang sunnah bid'ah. Yusannu ghuslu lihadirina, disunahkan mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Wa waqtuhu minal fajri, dan waktunya dari sholat subuh. Artinya musannif ingin menjelaskan tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika pada hari Jumat atau ingin menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, sunnah mandi ketika orang ingin menghadiri sholat Jumat. Ya, jadi mandi pada hari Jumat tidak semua orang disunahkan. Berbeda mandi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka semuanya sunnah, mau yang sholat ataupun yang tidak sholat. Tapi kalau Jumat ini hanya berhubungan orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, maka disunahkan. Kemudian waktu melaksanakan nanti ketika ingin menghadiri sholat Jumat itu dimulai daripada diturunkan azan. Artinya dari sholat subuh. Dari sholat subuh kita sudah disunahkan nanti Jumat. Akan tetapi waisan terakhir ila rawahi, disunahkan mengakhirkan mandi hingga saat berangkat. Artinya kalau kita mau mandi ingin menghadiri sholat Jumat, maka sunnahnya itu adalah ketika mau berangkat sholat Jumat. Meskipun tadi diperbolehkan mandi Jumat tersebut setelah artinya masuk waktu subuh. Ya, bisa mungkin orang yang kerja berangkat jam 7, jam 8, nah ini mandi saja udah. Ketika baru sholat subuh mandi itu, atau mandi mau berangkat kerja sekalian mandi Jumat, gitu ya. Nanti kan di kantor atau di pekerjaan kita ketika sholat ya sudah tidak perlu lagi mandi. Ya mungkin kalau bisa mandi ya mandi, tapi kalau kemungkinan belum bisa ya karena tempatnya berbeda. Ya berbeda kalau kita ada di rumah. Nah kalau kita ada di rumah, maka sunnah itu adalah yang sini afdolnya mengakhirkan ya ketika kita mau berangkat belum mandi gitu ya. Berapa jam 10 misalnya, jam 9 misalnya. Pokoknya kalau kita mau berangkat ke masjid, ya udah mandi. Kemudian watak biru memberi imami pintunya fajri, dan berangkat di awal waktu selain imam dari terbitnya fajar. Artinya untuk berangkat ke masjid, ya memang disunahkan kita pagi-pagian. Jangan sampai nyampe di masjid bagi azan, apalagi khutbah udah naik tuh. Jadi kesunahannya berkurang tentunya, afdolnya berkurang. Jadi seharusnya pagi-pagian 10 bisa jam 11 ya. Itu artinya
kemudian kita banyak melakukan perkara sunnah yang berhubungan dengan hari Jumat, ya. Apa yang masjid ya sekiranya baca Quran, selawat, ya, lihat itikaf, itu amal ibadah semua. Dan hadis bahwa orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu di situ ada malaikat, setiap pintu ada malaikat yang dimana malaikat mencatat dari setiap orang datang dengan kebaikan semula datang. Kalau itu sudah azan datang pas azan maka begitu bukunya gambarannya udah habis. Iya, jadinya dapat keutamaannya untuk datang lebih awal udah gak ada jadinya. Ya. Jadi kita fokus kalau udah azan itu adalah dengerin khotib. Nggak boleh baca Quran, nggak boleh zikir, ya harus sunnahnya adalah mendengarkan khotib. Makanya datangnya kalau di baca Quran ya sebelum azan jadinya. Kemudian begitu juga kalau kita datang di awal pagi-pagian maka akan diberikan pahala seperti satu ekor onta. Kalau aku siangan dikit satu ekor sapi, siangan dikit satu ekor kambing, siangan dikit satu ekor ayam. Udah mendekati aja telurnya ayam. Ini kita kalau memilih mau yang telur ayam atau kotak. Kalau secara manusiawi masih pilih yang paling besar kotak. Begitu juga kita di dalam ibadah untuk menghadiri sholat Jumat kalau bisa atau pagi-pagi dari itu pahalanya dia banyak. Ya kalau sekarang memang dari itu belum dinampakkan kalau nanti pada waktunya kalau nampakkan baru bisa kita dulu paling di rumah saya mau ngapain ya, apa saya datang ke standar dulu gitu ya, seharusnya sebelum azan kita udah datang di situ. Kemudian ini disunahkan dan berangkat di awal waktu semua jamaah selain daripada imam. Nah, maksudnya imam di sini adalah yang melaksanakan khutbah, karena dia datangnya nanti itu ya, mendekati daripada masuk waktu sholat Jumat ya, kalau imam beda lagi. Kemudian walusul bidi dan sunnah memakai baju putih. Nah ini kita kalau di rumah ada baju macam-macam, maka kalau ingin melaksanakan sholat Jumat maka sunnahnya baju putih. Ya, putihnya mau gamis silakan warna putih, juga silakan warna putih. Kalau punya keduanya boleh koko yang warna putih. Nah, pasti di setiap kita ini di rumah punya baju putih. Ya, jangan pakai baju yang bergambar-gambar. Batik Ya batik, ya artinya kalau boleh ya boleh saja, cuma tidak mendapatkan sunnahnya di dalam memakai baju yang berwarna. Karena bukti ini tidak mengganggu dia ya, ketika orang di belakang kita ini melihat kita di belakang itu tidak mengganggu. Tapi kalau kita pakai baju yang bergambar, ada corak-coraknya, nah nanti dia berpikir ini gambar apaan gitu. Yang seharusnya khusus dalam sholat dikirim gambar mulu dia. Apalagi anak muda sekarang gambar orang apa, jadi yang bikin hilang khususan di dalam sholat. Ya, kemudian sunnah berikutnya adalah kuatan ziku, ya, membersihkan diri. Jadi, ya, membersihkan diri ini bukan mandi, kan bukan itu, ya, disebutkan ketika ingin menghadiri sholat Jumat maka sudah mandi. Maka tanzim di sini adalah seperti memotong bulu-bulu, ya, bulu ketiak, bulu kemaluan. Atau daripada kita punya kumis yang lebat dirapiin di sini kumisnya, gitu ya, biar rapi gitu. Ya, kalau kita punya kuku ya seharusnya digunting kukunya, mau yang tangan atau kaki,
tanzif artinya membersihkan diri dari apa yang ada di tubuh kita. Bukan kotoran, bukan, tapi yang berhubungan dengan tubuh kita dibersihin. Bahkan kita kalau mandi ya disunahkan pakai sabun, sampo, gitu ya, biar wangi. Gitu. Kemudian seperti juga pakai siwak, gosok gigi terlebih dahulu ya sebelum berangkat. Ya. Biar orang di samping kita tidak terganggu dengan keberadaan kita. Karena kita nggak sadar sesuatu yang kita lakukan ini ya seperti merokok misalnya, itu kan bekasnya kecil. Orang-orang yang suka rokok biasanya, makanya sebelum kita berangkat gosok gigi dulu biar bersih. Ya. Kemudian warga baju dan sunnah memakai wangi-wangian. Ini kalau kita punya yang wangi pakai ya, yang wangi pakai. Mau yang penting yang wangi yang enak. Dan sunnah berikutnya adalah wal masyu bisa dinati, yaitu sunnah berjalan dengan tenang. Ya, di samping kita sunnah berjalan dengan tenang, adalah sunnah itu seperti kita berhias dengan pakaian yang bagus kelihatannya, nggak perlu baru, yang penting bagus, yang layak. Jangan pakai pakaian yang udah busuk, artinya udah pada kurang pantas pakai aja, jangan. Gitu ya, yang bagus dan samping pakai berwarna putih, pakai pakaian yang bagusan. Gitu ya. Kemudian sunnah dari itu berjalan dengan tenang. Dari rumah kita ke masjid, jangan tenang, jangan buru-buru. Ya, jangan lari, jangan merasa was-was, tenang aja. Nanti kalau kita udah sampai masjid, tenang dirinya itu, duduk tenang, baca Quran tenang, zikir tenang. Tapi kalau kita dari rumah ke masjid lari ini, nah ini jadi kos-kosan ke masjid, nah ke masjid kos-kosan, jadi tidak tenang. Makanya berangkat masjidnya jangan pas aja, sebelum aja kalau bisa 7:10-an, ya minimal 7:11 tentu. Ya. Ada waktu 1 jam kita inginkan di masjid lumayan tuh ya, di samping apa kita isi dengan zikir-zikir tadi itu. Apa kayak zikiran? Akbar, subhanallah, ya bahasa selawat ya, jangan merasa udah zikir sekali capek, jangan udah apa seperti ya. Yang penting intinya adalah menyebut nama Allah SWT. Kemudian sunnah berikutnya wal istighfar bi qiraatin. Nah, sunnah sibuk dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir atau berzikir fi thariqihi, di jalanan, wa fil masjid, dan di dalam masjid. Dari rumah kita udah disunahkan pertama jalannya dengan tenang, kemudian disuruh zikir subhanallah, subhanallah. Di rumah tuh subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu nah kawannya. Ya, maka ketika sampai di masjid terus diawali dengan apa tadi itu? Sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau kita belum sholat sunnah Jumat, boleh kita gabung sholat di masjid, digabung dengan sholat sunnah Jumat, digabung dengan sholat sunnah wudu, 3 sholat tuh. Ya, kalau kita merasa kurang sholat cuma 2 rakaat doang, boleh tambah lagi sholat Jumat. Kan sholat Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak dari rata-rata rakaat dan rata-rata 20 rakaat. Ya, minimal 4 rakaat lah kita kerjain. Nah, atau 2 rakaat, gitu ya. Khususnya pada hari Jumat itu banyak. Gitu. Dan setelah kita selesai sholat sunnah, niat ketika juga apa? Baca Quran. Yang dimana disunahkan itu adalah surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini keutamaan luar biasa Al-Kahfi ini ya, dari surah-surah lainnya. Kemudian ya jangan kita ngomong takutnya tidur, jangan ya. Jangan kita ngobrol, ini mah ngobrol pilih-pilih. Jadi ya kan simpel kita dengan baca Quran, zikir Allah. Kemudian wal insaf bil khutbati, dan sunnah mendengar khutbah untuk diam. Artinya kita diam
disunahkan untuk mendengar khutbah. Tadi mobil khusus khutbah yang rukun. Yang pertama tuh yang punya bacaan hamdalah, salawat dan seterusnya, wasiat. Itu dengerin tuh. Dan juga kalau bisa dengerin isi khutbah tersebut, apa sih nasihatnya? Jangan apa? Jangan melakukan pekerjaan yang sekiranya mengganggu pendengar kita untuk mendengar khutbah tersebut. Fokus khutbah dengerin. Kemudian kita kami dengan meninggalkan berbicara, wajibri dan zikir disamping bagi pendengar. Bahkan kita ini disunahkan agar mendengarkan khutbah, ya, untuk dengan cara diam. Jangan kita ngobrol, dengerin tapi ngobrol, jangan, ya, diam, dengerin. Meskipun kita zikir, stop zikirnya. Zikir stop. Kalau khotib sedang berbicara, sudah naik di nih, zikir stop. Baca Quran stop. Sunnahnya adalah dengerin khutbah. Jangan dianggap zikir tasbih, khotib lagi di atas mimbar, itu bukan pinter, itu mah bodoh kelihatannya. Kenapa bodoh? Tidak tahu mana yang sunnah, penempatannya yang mana. Jadi itu bagus. Karena bodoh, dilakukan aja. Kalau orang belajar, meskipun kelihatannya itu kayak bagus, tapi kalau itu bukan sunnah, jangan dia dilakuin. Ya, jadi ketahuan akan menentukan kualitas seseorang di dalam memahami agamanya. Ya, ini makanya kalau kita di khutbah oleh Quran, jangan. Bahkan nanti tuh kalau kita sengaja bicara itu nanti pahala keutamaan sholat kita bisa kosong kita. Hanya sekedar membuat kewajiban itu jadinya. Karena ini diam, dengerin daripada khutbah. Kemudian wabitaki dunia zikir digaji dan dengan meninggalkan berbicara kecuali zikir bagi yang tidak mendengarnya. Itu tadi bagi yang mendengarnya disunahkan stop berbicara, stop zikir. Apa itu dengerin khutbah bagi orang yang dengar. Tapi bagi orang yang dengar maka diperbolehkan dia zikir. Contohnya kalau di zaman dulu kan ada speaker nih, berarti orang yang dengar khutbah paling sekitar dalam masjid. Kalau orang yang ada di luar masjid, jamaahnya banyak, bisa ribuan, kosong-kosong perjalanan, speaker nggak ada misalnya. Ya, yang di luar tidak kedengaran khutbah. Nah, apa yang dilakukan? Zikir boleh. Ya, tapi kalau zaman sekarang speaker luar biasa di dalam dibuat seharusnya tidak ada alasan tidak kedengeran ada, meskipun dia di luar atau jauh dari masjid misalnya. Tapi kalau dia sholat mesti nyambung kepada hidup, ya sholat Jumat udah nggak menampung langsung di luar kita sampai ke ujung misalnya. Jadi kemudian wa yukrahu ihtibahu dan makruh. Ya, ini udah masuk ke perkara makruh ya. Dan makruh ihtiba, tiba duduk ihtiba, yaitu duduk yang mengangkat kedua lutut kemudian diikat melingkar dengan pinggang. Nih ihtiba begini modelnya. Ini sorban nih, panjang nih. Dulu sil silat. Karena kalau begini paling santai. Ada lagi yang khusus sorban, dia udah udah jahit jadi lingkaran. Tuh kalau kita pakai gitu enak tuh buat silinan, gitu ya. Dengan ihtiba namanya, taruh bentuknya ihtiba. Mungkin kita di sini jarang begitu. Kalau di Arab tuh banyak begitu, dia pakai begitu tuh. Ihtiba.
Jadi makruh ya pakai seperti itu ketika ada khutbah ya. Kemudian wassalamu ini dan salam orang yang masuk lakin wajib ibadah tetapi wajib menjawabnya. Artinya ketika mendengar khutbah dan memberi salam oleh orang yang masuk tetapi wajib menjawabnya. Nah ini kita masuk masjid udah khotib udah ya kita boleh assalamualaikum itu makruh boleh ya. Tapi kalau orang seperti kalau udah lanjut mendengar salam dari orang maka tetap wajib menjawabnya, karena kalau yang memulai itu hukumnya sunnah, kalau yang menjawab hukumnya wajib ya, kan apa kalau yang jawab lah. Tapi yang bagi orang yang memulai tadi itu hukumnya makruh ya. Udah masuk aja ke masjid gitu ya, nggak bisa mengucapkan salam. Kemudian wayusahabu tamsyidul atisi, dan disunahkan ya setiap orang yang hadir itu mendoakan orang yang bersin. Nah, jadi kalau orang bersin, kalau dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetap disunahkan kalimat ya kalau itu doa namanya. Kemudian wayusan qiraatul kahfi, dan disunahkan membaca surah Al-Kahfi yaumaha wa lailataha ya pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah ini kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi ya, yang dimana hari ini surah Al-Kahfi itu mempunyai keutamaan yang begitu besarnya. Nanti kalau dia ada, nanti kalau Dajjal turun, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Kalau kita istiqomah di dalam membaca surah Kahfi. Jadi dimulai ini pada kapan? Maghrib, hari Kamis maghrib, malam Jumat berbulan, itu udah mulai disunahkan. Ya, sampai seharian ketemu maghrib lagi. Ya. Memang enak dari itu baca malam dan malam Jumat atau ya sebelum memasukkan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat juga tetap disunahkan, yang penting belum keluar waktu Jumat tersebut. Kemudian wa'iksaru sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat. Artinya Nabi itu pada hari dan malam Jumat. Selama di samping kita pada surah Kahfi, maka kita disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, karena pada hari Jumat itu Nabi mendapatkan laporan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah ya untuk mencari siapa saja orang yang sering membaca salawat. Nah nanti hari Jumat dilaporin Muhammad bulan baca salawat sekian. Pada hari Jumat dibaca 1000 misalnya, hari biasa 100, tapi hari Jumat 1000. Nah, itu nanti dapat laporan tuh ada di tempatnya yang membaca selamat kepada beliau. Ya, makanya kami khusus pada malam bulan ini berbanyak membaca salawat kepada Nabi. Ya. Ya, di samping selain hari Jumat juga kita disunahkan berselawat, tapi khusus pada hari Jumat ini kita baca salawat berbanyak. Yang paling afdal di antara salawat adalah salawat ibrahimiyah. Nah itu. Tapi kalau itu tidak ada panjang, ya boleh yang pendek itu boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Nah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wasallam boleh. Nah, itu kalimat salawat. Ya, kalau kita salawat ibrahimiyah, salawat nahiyah, salawat apalagi itu banyak pokoknya ya. Macam salawat silakan. Kemudian buat doa fi yaumiyah, dan sunnah berdoa pada hari Jumat. Arti di sini adalah memperbanyak doa pada hari Jumat. Kenapa? Karena salah satu waktu yang mustajab berdoa itu pada hari Jumat. Cuma waktunya bertawar kapan? Ya, apakah malamnya? Apakah pertengahan malam? Apakah mau mendekati subuh, ya, apakah mau mendekati sholat Jumat, nah,
Jadi dirahasiakan daripada kapan itu waktu, makanya khusus hari Jumat kita berbanyak ibadah dan banyak doa. Ya, terutama kita mendoakan kedua orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia. Makanya baca Yasin sendiri, baca taklim di rumah sendiri, baca taklim ya, Yasin, taklim kirimin buat kedua orang tua kita minggu pada hari Jumat. Kemudian puasa itu dia bagi lima lain muslimani ya, waktu ijabah ya pada doa di antara duduknya imam Yahud berarti untuk puasa dan salam ya. Memang ada mengatakan waktu after ketika kita ingin, waktu mustajab ketika kita berdoa yaitu ketika imam duduk di antara dua khutbah itu kadang-kadang. Ada mengatakan juga ketika imam khutbah sampai imam salam. Jadinya yang jelas pada hari Jumat itu banyak sekali waktu yang mustajab yang untuk kita berdoa. Di antara duduknya khotib di antara duduk di antara dua khutbah yang khotib. Kemudian di antara dua khutbah dengan sholat atau setelah tasyahud sebelum salam di dalam melaksanakan sholat Jumat. Itu waktu-waktu yang mustajab ketika kita ingin berdoa, bukan pada waktu khutbah, bukan. Ingat ya, bukan waktu khutbah. Waktu khutbah ini waktu bukan. Waktu khutbah adalah waktu kita disunahkan untuk mendengarkan. Jadi ada waktunya untuk berdoa, ada waktu untuk mendengarkan. Yang daripada sunnah-sunnah ketika berhubungan dengan hari Jumat atau berhubungan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam.